bayangkan jika kamu memiliki segalanya. Uang yang tidak berseri, jabatan, direktur utama, dan kecantikan yang membuat semua mata tertuju padamu. Namun, anehnya, di balik semua kemewahan yang menyilaukan itu, hatimu justru terasa kosong dan hampa. Inilah kisah Rania, seorang ratu di Menara Gading yang hidupnya berubah total 180 derajat hanya gara-gara sepiring nasi uduk di sebuah gang sempit yang becek. Siapa sangka di balik asap warung tenda sederhana itu berdiri sosok masa lalu yang pernah dibuang oleh keluarganya. Namun kini, justru menjadi satu-satunya tempat bagi Rania untuk pulang. Apakah cinta lama, yang terhal tembok tebal status sosial, bisa bersemi kembali? Simak terus kisahnya sampai habis karena alur ceritanya benar-benar penuh kejutan dan akan membuat hati kalian hangat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ken Arok Productions. Sebelum kita menyelami kisah romantis ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar kalian sebagai bentuk dukungan. Mari kita berdoa sejenak bersama-sama. Ya Tuhan, saya doakan dengan tulus bagi siapa saja yang sudah menekan tombol subscribe dan like video ini. Semoga pintu rezekinya dibuka selebar-lebarnya, diberikan kesehatan yang paripurna, dijauhkan dari segala penyakit, dan hidupnya selalu dipenuhi keberkahan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Coba absen di kolom komentar ya. Siapa tahu ada teman satu daerah di sini. Insya Allah, doa-doa baik kita tadi dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Yuk, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana di restoran bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat itu begitu tenang dan eksklusif. Alunan musik klasik mengalun pelan, berpadu dengan denting sendok garpu perak yang beradu dengan piring porselen mahal. Namun, bagi Rania, ketenangan itu justru terasa mencekik lehernya. Cahaya lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit memantulkan kilauan dari gaun sutra yang ia kenakan. Tetapi wajah cantiknya sama sekali tidak memancarkan kebahagiaan. Di hadapannya, duduk seorang pria berjas rapi yang sejak 30 menit lalu tidak berhenti membanggakan dirinya sendiri. Kamu tahu, kan Rania? Mobil sport keluaran terbaru dari Italia itu harusnya inden 2 tahun. Tapi papaku tinggal telepon 1 kali. Dan besok paginya mobil itu sudah terparkir manis di garasi rumah, ucap pria itu dengan ada sombong sambil memainkan kunci mobil di atas meja. Rania hanya mengangguk pelan, sesekali memaksakan seulah senyum tipis yang terasa kaku di bibirnya. Oh ya, hebat sekali, jawab Rania singkat, berusaha terdengar sopan meski hatinya berteriak ingin pulang, pikirannya melayang jauh. Ini adalah pertemuan perjodohan kesekian kalinya yang diatur oleh ibunya secara paksa. Seperti biasa, ibunya selalu memilihkan pria dari kalangan elit yang menurut Rania memiliki kepribadian setipis kartu kredit. Rania melirik piring di hadapannya. Sepotong daging, berukuran sangat kecil dengan hiasan saus yang artistik, namun sama sekali tidak menggugah selera. Perutnya berbunyi pelan, memprotes jatah makan malam yang lebih mirip camilan itu. Pria di depannya itu kembali berbicara kali ini sambil menatap Rania dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku senang deh Mama menjodohkan kita. Soalnya mantan pacarku yang kemarin itu selera berpakaiannya kampungan banget. Gak selevel sama keluarga besar kita. Kalau kamu kan beda, kelihatan mahal dan berkelas. Kata-kata itu menjadi puncak kekesalan Rania. Ia merasa dadanya sesak. Ia merasa seperti boneka pajangan yang sedang ditawar di etalase toko. Dinilai hanya dari kemasan luarnya saja. Rania merasa hidupnya benar-benar dikendalikan. Mulai dari apa yang ia makan, apa yang ia pakai, hingga siapa yang harus ia cintai. Semuanya ditentukan oleh standar ibunya yang
perfeksionis dan gila hormat. Ia tidak bisa bernapas di sini. Akhirnya Rania memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Ia meletakkan serbet di meja dengan gerakan sedikit tegas lalu menatap pria itu. Maaf, Erik. Aku izin ke kamar kecil. Sebentar ya. Mau membenarkan riasan wajah? Ucap Rania berbohong dengan nada datar. Tanpa menunggu jawaban, Rania bangkit dari duduknya. Ia berjalan anggun menuju lorong belakang restoran. Namun begitu sampai di belokan yang tidak terlihat dari meja mereka, langkah anggunnya berubah menjadi langkah cepat. Setengah berlari. Ia tidak menuju toilet wanita, melainkan berbelok tajam menuju pintu darurat di bagian dapur restoran. Beberapa pelayan menatapnya bingung, tapi Rania tidak peduli. Ia mendorong pintu besi berat itu sekuat tenaga, hingga terbuka. Angin malam Jakarta yang bercampur debu dan asap kendaraan langsung menerpa wajahnya. Bagi Rania, udara kotor di luar sana terasa jauh lebih segar dan melegakan daripada udara beraroma parfum mahal di dalam restoran. Tadi, masa bodoh dengan sopir di depan. Aku mau jalan kaki saja. Gumam Rania pada dirinya sendiri. Ia melangkah menjauh dari gedung mewah itu, membiarkan kakinya membawanya pergi tanpa arah yang jelas. Meninggalkan segala kepalsuan yang selama ini membelenggu jiwanya. Ia kabur bukan sebagai seorang direktur perusahaan, tapi sebagai perempuan biasa yang sedang kelaparan dan mencari kebebasan. Rania terus melangkah menyusuri trotoar Jakarta yang tidak rata. Gaun sutra mewahnya yang berwarna merah marun kini tampak sangat kontras dengan debu jalanan dan hiruk-pikuk pedagang kaki 5 yang mulai menggelar lapak mereka. Awalnya Rania merasa menang. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emasnya. Namun euforia kebebasan itu perlahan memudar seiring dengan rasa sakit yang mulai menjalar di kakinya. Sepatu hak tinggi 12 cm bukanlah alas kaki yang tepat untuk menelusuri jalanan ibu kota yang keras. Aduh, kenapa sih aku tadi nggak bawa sandal YPG mobil? Gerutu Rania pelan sambil sesekali memegangi tiang lampu jalan untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ia menoleh ke arah jalan raya. Kemacetan total terlihat sejauh mata memandang. Lampu merah kendaraan tampak mengular tanpa pergerakan berarti. Rania sadar memanggil taksi online atau menunggu sopirnya menyusul adalah hal yang mustahil dalam kondisi macet parah seperti ini. Tiba-tiba langit yang sejak tadi mendung mulai menumpahkan isinya. Gerimis turun perlahan lalu dengan cepat berubah menjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Orang-orang di sekitar Rania berlarian mencari tempat berteduh. Rania panik. Ia mengangkat tas tangan mahalnya di atas kepala, berusaha melindungi tatanan rambutnya yang sudah mulai lepek. Ia berlari kecil, berbelok, masuk ke sebuah gang sempit demi menghindari cipratan air dari kendaraan yang melintas. Gang itu lembab dan pencahayaannya remang-remang, jauh dari standar tempat yang biasa Rania kunjungi. Namun, perutnya yang kosong kembali bergejolak hebat. Kali ini, suaranya terdengar lebih kencang, menuntut hak untuk diisi. Makanan mewah di restoran tadi benar-benar tidak menyentuh lambungnya sama sekali. Di tengah kepanikan dan rasa lapar yang melilit, hidung Rania menangkap aroma yang sangat menggoda. Aroma bawang goreng yang gurih bercampur dengan pedasnya sambal terasi yang disiram minyak panas. Aroma itu seolah memanggil-manggil insting purba di dalam perutnya. Rania menelan ludah. Kakinya secara otomatis bergerak mengikuti sumber wangi tersebut. Beberapa langkah, di depannya berdiri sebuah tenda terpal berwarna oranye yang tampak sedikit kusam, namun ramai pengunjung. Di spanduk depannya tertulis sederhana dengan kat putih warung berkah Faisal. Asap mengepul keluar dari sela-sela tenda, membawa kehangatan di tengah dinginnya hujan malam itu. Rania berdiri terpaku di depan pintu masuk tenda. Ada keraguan besar di hatinya. Seumur hidup, ia belum pernah makan di tempat seperti ini. Ia takut tempatnya kotor.
Ia takut. Makanannya tidak higienis. Masa aku makan di sini? Nanti kalau ada yang lihat gimana, batin Rania berperang. Namun, suara petir yang menggelegar keras memaksanya mengambil keputusan. Cepat antara gengsi atau mati kelaparan. Dan basah kuyuk. Rania akhirnya membuang ego tingginya dengan langkah tertati dan tubuh yang mulai menggigil kedinginan. Rania menyingkap tirai tenda itu dan melangkah masuk. Ia tidak menyadari bahwa keputusan sederhananya untuk berteduh malam ini akan membuka kembali lembaran masa lalu yang sudah 10 tahun tertutup rapat. Suasana di dalam tenda itu begitu kontras dengan jalanan di luar yang dingin dan basah. Di sini, udaranya terasa hangat dan dipenuhi uap masakan. Suara berisik dari spatula besi yang beradu dengan wajan penggorengan bersahut-sahutan dengan gelak tawa para pelanggan yang sedang menikmati makan malam mereka. Rania merasa seperti alien yang terdampar di planet lain. Gaun merah mahalnya yang sedikit basah menarik perhatian beberapa orang membuat Rania merasa risih. Ia buru-buru mencari tempat duduk kosong di sudut paling pojok, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tas tangan dan rambut panjangnya yang terurai. Jangan sampai ada yang kenal aku di sini. Bisa hancur reputasiku kalau masuk akun gosip. Batin Rania cemas. Ia duduk di bangku kayu panjang yang terasa keras, berusaha mengecilkan tubuhnya. Seorang asisten warung menghampirinya untuk mencatat pesanan dan Rania memesan nasi uduk ayam goreng dengan suara pelan. Nyaris berbisik, berharap interaksi itu segera berakhir. Setelah asisten itu pergi, Rania kembali menunduk. Sibuk mengamati ujung sepatunya yang kotor, terkena cipratan lumpur, hatinya merutuki nasib sial malam ini. Namun, belum sempat ia menenangkan diri, sebuah suara bariton yang berat dan tenang terdengar dari arah gerobak masak, menembus keramaian warung itu. Satu nasi, uduk spesial dada ayam, enggak pakai bawang goreng kan? Non? Rania tersentak. Hebat, tubuhnya membeku seketika. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah detail kecil tentang kebiasaannya yang sangat spesifik. Rania benci bawang goreng sejak kecil dan hanya sedikit orang di masa lalunya yang mengingat hal remeh itu. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Perlahan dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania menurunkan tas yang menutupi wajahnya dan mendongak ke arah sumber suara. Di sana, di balik uap nasi yang mengepul, berdiri seorang pria, tegap mengenakan kaos oblong putih polos dan celemek masak berwarna biru tua yang sudah agak pudar. Pria itu sedang sibuk meniriskan ayam goreng dari wajan besar. Meski wajahnya sedikit berminyak karena hawa panas dapur, garis rahang yang tegas dan tatapan mata yang teduh itu tidak berubah sedikit pun. Itu Faisal, mantan kekasihnya saat SMA yang menghilang 10 tahun lalu tanpa jejak. Waktu seolah berhenti berputar bagi Rania. Hiruk pikuk warung mendadak senyap di telinganya. Faisal. Suara Rania tercekat di tenggorokan. Nyaris tak terdengar. Namun cukup keras bagi Faisal yang kini menatapnya lurus. Faisal tidak terlihat kaget berlebihan. Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama yang dulu selalu berhasil meluluh lantakkan hati Rania. Ia berjalan mendekat sambil membawa piring pesanan Rania, lalu meletakkannya di meja kayu yang reot itu. Halo, Rania, apa kabar? Dunia ternyata sempit sekali. Ya, sapa Faisal dengan nada santai, seolah pertemuan mereka adalah hal yang wajar. Meski Rania bisa melihat tangan Faisal sedikit gemetar saat meletakkan gelas teh hangat di samping piringnya, Rania masih ternganga, matanya memanas, menahan air mata dan rasa malu yang bercampur aduk. Sosok ketua OSIS yang dulu paling pintar dan berwibawa di sekolahnya kini berdiri di hadapannya. Sebagai seorang tukang masak jalanan. Kamu kerja di sini, jadi tukang masak? Tanya Rania dengan nada tak percaya.
Matanya menatap Nanar ke arah celemek kotor yang dikenakan Faisal. Faisal tertawa kecil, tawa renyah, yang terdengar tulus tanpa beban. Ya, begitulah, Ran. Hidup harus terus berjalan, kan? Silakan dimakan. Mumpung masih panas, aku jamin rasanya lebih enak daripada makanan hotel bintang 5. Faisal kemudian berbalik badan, kembali melayani pelanggan lain yang berteriak meminta tambah sambal, meninggalkan Rania yang masih terpaku menatap punggung tegap itu dengan perasaan hancur, bingung, dan rindu yang meledak secara bersamaan. Rania menatap nanar piring nasi uduk di hadapannya. Uap panas masih mengepul lembut, membawa aroma daun salam dan serai yang begitu khas. Perutnya yang sedari tadi berteriak lapar kini seolah memaksanya untuk segera mengangkat sendok, melupakan sejenak ego dan gengsi yang selama ini ia junjung tinggi. Dengan ragu, tangan Rania yang biasa memegang gelas wine mahal kini menyendok nasi, pulen lengkap dengan suiran ayam dan sambal merah yang menggoda. Perlahan, Rania memasukkan suapan pertama itu ke dalam mulutnya. Detik itu juga matanya terbelalak. Lidah memang tidak pernah bisa berbohong. Rasa gurih santan yang pas, tekstur nasi yang lembut dan pedas. Manis sambalnya meledak di mulut Rania, bagaikan sebuah mesin waktu. Seketika, itu juga bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Ini bukan sekadar nasi uduk biasa. Ini adalah rasa rumah yang sudah 10 tahun hilang dari hidupnya. Rania teringat masa-masa SMA dulu saat Faisal sering membawakan bekal nasi uduk buatan ibunya untuk dimakan berdua di kantin sekolah. Dulu Rania sering diejek teman-temannya karena anak orang kaya, kok mau makan bekal sederhana. Tapi Rania tidak peduli. Karena baginya, masakan Faisal adalah bentuk cinta yang paling tulus. Jauh lebih berharga daripada uang jajan yang diberikan ayahnya. Tanpa sadar, air mata Rania menetes, jatuh membasahi pipinya yang sudah mulai luntur riasannya. Di tengah kesibukan melayani pembeli lain, Faisal sesekali melirik ke arah meja Rania. Ia melihat mantan kekasihnya itu makan dengan lahap. Sangat berbeda dengan citra anggun yang tadi ia lihat saat Rania baru masuk. Rania makan begitu cepat, seolah sedang melampiaskan kerinduan yang tertahan. Saking lahapnya, sudut bibir Rania sedikit belepotan sambal. Sebuah kebiasaan ceroboh yang ternyata tidak berubah. Meski Rania kini sudah menjadi wanita karir yang sukses. Tanpa banyak bicara, Faisal berjalan mendekati meja Rania. Ia tidak menegur atau mengejek dengan gerakan santai, namun penuh perhatian. Faisal menggeser kotak tisu tepat ke dekat tangan Rania. Bahkan menarik selembar tisu keluar agar Rania mudah mengambilnya. Pelan-pelan, Ran. Enggak, ada yang minta kok, ucap Faisal rih. Suaranya terdengar lembut, tidak ada nada sini sedikit pun. Kamu masih sama, ya? Kalau makan sambal pasti belepotan sampai ke pipi. Rania tersedak pelan mendengar ucapan itu. Ia buru-buru mengambil tisu yang disodorkan Faisal dan mengelap bibirnya dengan wajah memerah karena malu. Jantungnya berdesir. Hebat. Bagaimana bisa pria yang sudah 10 tahun tidak bertemu ini masih hafal detail sekecil itu? Rania menatap Faisal yang kini kembali sibuk membungkus pesanan ojek online. Di mata Rania, Faisal terlihat bersinar meski hanya diterangi lampu bohlam warung yang remang. Pria itu melayani setiap pelanggan dengan senyum tulus. Tertawa renyah saat diajak bercanda oleh bapak-bapak sopir angkot dan terlihat begitu menikmati hidupnya. Ada rasa iri yang menyelusup di hati Rania. Faisal terlihat bahagia dengan kesederhanaannya. Sementara dirinya ia punya segalanya, tapi jiwanya terasa kosong. Namun di balik kekaguman itu, rasa sakit kembali menyeruak. Pertanyaan besar yang selama ini ia pendam kembali muncul ke permukaan. Kalau Faisal memang sebaik dan seperhatian ini, kenapa 10 tahun lalu dia tega mencampakkan Rania begitu saja?
Kenapa dia pergi tanpa jejak dan membiarkan Rania hancur sendirian? Rasa penasaran itu kini bercampur dengan amarah yang tertahan. Hujan di luar, tenda semakin deras. Seolah langit ikut menangis bersama Rania yang kini terhanyut dalam lamunan panjang. Rasa nasi uduk di lidahnya menjadi kunci yang membuka kotak Pandora. Ingatan 10 tahun silam. Ingatan tentang hari itu, hari di mana langit runtuh, menimpa dunia Rania dan Faisal. Rania teringat jelas sore itu. Beberapa hari setelah kelulusan SMA, ia datang ke rumah kontrakan Faisal dengan wajah ceria, membawa brosur universitas, karena mereka berjanji akan kuliah di kota yang sama. Namun sambutan yang ia terima bukanlah senyum hangat Faisal seperti biasa, melainkan tatapan dingin yang asing. Seolah Faisal adalah orang yang berbeda. Pulanglah, Rania. Kita sudah selesai, ucap Faisal kala itu. Suaranya datar, tanpa emosi, berdiri di ambang pintu, tanpa mempersilakan Rania masuk. Rania, muda tertegun. Brosur di tangannya terjatuh. Maksud kamu apa, Sal? Kita kan sudah janji mau daftar kuliah bareng minggu depan. Aku nggak bisa terus-terusan pacaran sama anak manja kayak kamu. Potong Faisal tajam. Matanya menatap Rania dengan sorot yang merendahkan. Sebuah tatapan yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Aku sadar, kita itu beda dunia. Aku capek harus selalu ngikutin gaya hidup kamu yang boros. Aku mau fokus cari uang bukan main rumah-rumahan sama Tuan Putri. Rania menangis, memohon, bahkan memegang lengan Faisal. Sal, aku bisa berubah. Aku enggak akan manja lagi. Jangan kayak gini. Namun, Faisal menepis tangan Rania dengan kasar, lalu membanting pintu kontrakannya hingga tertutup rapat, meninggalkan Rania yang menangis terseduh-seduh di teras rumahnya. Yang Rania tidak pernah tahu, di balik pintu yang tertutup itu, Faisal merosot ke lantai, menangis tanpa suara sambil meremas dadanya yang terasa sesak. Rania tidak pernah tahu kejadian 1 jam sebelum ia datang. Ayah Rania, seorang pengusaha besar yang arogansinya setinggi langit, datang menemui Faisal. Beliau melempar sebuah amplop tebal berisi uang ke meja kayu lapuk milik Faisal. Lihat, sekelilingmu, nak muda, ucap ayah Rania, waktu itu dengan nada menghina. Anak, saya tidur di kasur empuk, makan makanan bergizi, dan kemana-mana diantar mobil berak. Kamu mau kasih dia makan apa? Cinta. Cinta tidak bisa membeli beras. Kalau kamu benar-benar laki-laki yang sayang pada Rania, tinggalkan dia. Jangan jadi benalu yang merusak masa depannya dengan kemiskinanmu. Biarkan dia mendapatkan laki-laki yang selevel. Kata-kata itu menghancurkan harga diri Faisal hingga berkeping-keping. Demi masa depan Rania, demi agar Rania tidak dibuang oleh keluarganya sendiri, Faisal memilih menelan egonya. Ia memilih menjadi penjahat di mata wanita yang paling dicintainya. Kembali ke masa kini, di dalam warung tenda yang remang, Rania menatap punggung Faisal yang sedang sibuk mengulek sambal. Air mata Rania menetes semakin deras. Hatinya masih terasa perih mengingat penolakan itu. Ia masih mengira Faisal meninggalkannya karena bosan dan benci. Rania tidak tahu bahwa pria yang kini memunggunginya itu pernah mengorbankan hatinya sendiri agar Rania bisa tetap menjadi seorang ratu. Meski itu berarti Faisal harus hidup dalam bayang-bayang kesalahpahaman selama 1 dekade. Keesokan harinya, suasana di lantai 40 gedung pencakar langit di kawasan SCBD terasa sangat dingin. Sedingin suasana hati Rania pagi itu, ia duduk di kursi kebesarannya yang terbuat dari kulit impor, memutar-mutar pena mahal di jari-jarinya. Di hadapannya terhampar pemandangan megah kota Jakarta dari ketinggian. Namun pikirannya justru tertinggal di sebuah tenda terpal kumuh di pinggir jalan yang ia kunjungi semalam. Rasa nasi uduk buatan Faisal masih membekas di lidahnya dan bayangan senyum pria itu terus menghantui setiap detak jam dinding kantornya.
Rania tidak bisa fokus bekerja. Laporan keuangan di layar tabletnya hanya terlihat seperti deretan angka tak bermakna. Aku harus ke sana lagi. Aku harus memastikan sesuatu. Gumam Rania pelan mencoba merasionalkan dorongan hatinya yang meledak-ledak. Tapi nggak mungkin aku datang ke sana. Sebagai Rania yang kelaparan kayak kemarin. Gengsi dong. Otak cerdas Rania sebagai lulusan bisnis terbaik langsung bekerja cepat. Iya. Menekan tombol intercom di meja kerjanya. Dengan tegas. Siska, masuk ruangan saya. Sekarang. Bawa data peta persebaran kuliner UMKM di Jakarta Selatan, khususnya daerah Fatmawati. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Siska, asisten pribadinya yang cekatan masuk, dengan wajah bingung sambil memeluk tumpukan berkas. Maaf, Bu Rania. Bukannya fokus kita bulan ini adalah properti apartemen mewah di Jakarta Utara? Kenapa tiba-tiba minta data? Warung makan di selatan? Tanya Siska. Hati-hati, takut salah bicara. Rania berdeham, menegakkan punggungnya agar terlihat berwibawa. Wajahnya dipasang, sedatar mungkin, menutupi niat terselubung yang sedang ia rencanakan. Kamu ini gimana sih, Es? Seorang visioner itu harus bisa melihat peluang. Di mana saja, ucap Rania dengan nada diplomatis yang meyakinkan. Saya melihat potensi besar di sektor street food. Kita bisa bikin proyeksi SAR atau bahkan mengakuisisi lahan strategis di sana untuk sentra kuliner modern. Pokoknya kosongkan jadwal saya sore ini. Kita akan melakukan inspeksi lapangan. Dadakan. Siska hanya mengangguk patuh meski keningnya berkerut heran melihat bosnya, yang biasanya anti tempat becek, tiba-tiba ingin blusukan. Sore harinya, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap, berhenti tepat di depan warung berkah Faisal. Kali ini Rania tidak turun. Dengan basah kuyup, pintu otomatis terbuka, dan Rania melangkah turun dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan blazer krim yang elegan, kacamata hitam yang bertengger di hidung, mancungnya, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk aspal dengan irama intimidasi. Warga sekitar dan para pelanggan warung sontak menoleh. Mereka berbisik-bisik melihat wanita cantik yang tampak seperti selebriti atau pejabat itu berjalan menuju tenda Faisal. Rania menikmati perhatian itu. Ini adalah dunianya. Dengan langkah angkuh yang dibuat-buat, ia masuk ke dalam tenda. Matanya langsung mencari sosok Faisal di balik gerobak. Selamat sore, saya ingin bicara dengan pemilik tempat ini. Mengenai potensi pengembangan bisnis, ucap Rania dengan suara lantang dan formal. Seolah-olah ia tidak pernah menangis terseduh-seduh sambil makan nasi uduk di tempat yang sama semalam. Faisal, yang sedang mengelap meja menoleh. Ia terdiam sejenak melihat akting mantan kekasihnya itu. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menahan tawa geli melihat Rania yang sedang berusaha keras, terlihat profesional. Padahal Faisal tahu betul, wanita itu hanya ingin bertemu dengannya. Wah, ada Bu Bos. Besar. Jawab Faisal santai. Meletakkan lap kotornya lalu berjalan mendekat, tanpa rasa takut sedikit pun. Mau bicara bisnis atau mau nambah nasi uduk? Yang kemarin? Bu Rania melotot di balik kacamata hitamnya. Wajahnya memanas seketika mendengar sindiran halus itu. Rencananya untuk terlihat dingin dan berjarak sepertinya akan sangat sulit dilakukan di depan pria yang tahu segala kelemahannya ini. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, lebih 30 menit. Hiruk pikuk di warung berkah Faisal akhirnya mereda. Satu persatu lampu bohlam yang menggantung di tenda dimatikan, menyisakan kegelapan yang tenang di sudut gang itu. Faisal menghela napas panjang, merenggangkan otot-otot punggungnya yang kaku setelah berjam-jam berdiri mengulek sambal dan menggoreng ayam. Ia menutup gerobaknya dengan terpal, mengunci rantai besi dengan cekatan, lalu melangkah pulang menuju sebuah rumah sederhana bercat putih kusam yang terletak tak jauh di belakang warungnya. Dari luar, rumah itu tampak sangat biasa, bahkan mungkin
Terlalu sederhana untuk standar Jakarta. Terasnya kecil, hanya cukup untuk parkir. Satu motor metik tua yang biasa ia pakai. Belanja ke pasar. Namun begitu Faisal masuk dan mengunci pintu depan. Rapat-rapat. Atmosfer di dalam rumah itu berubah total. Tidak ada lagi sosok tukang masak yang lusuh. Faisal melepas kaos oblongnya yang bau asap, melemparnya ke keranjang cucian, lalu berjalan menuju sebuah ruangan khusus di bagian belakang rumah yang pintunya dilengkapi kunci digital. Bip, 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 klek. Pintu terbuka dan cahaya biru dari lampu LED menyala otomatis. Ruangan itu adalah anomali. Di dalamnya, bukan gudang beras atau tumpukan panci, melainkan sebuah studio kerja super canggih yang mungkin membuat iri para pekerja kreatif di ibu kota. 2 monitor beresolusi 4K terpasang rapi di atas meja kerja yang luas bersanding dengan tablet grafis kelas atas dan sebuah CPU dengan spesifikasi monster yang mendesing halus. Faisal duduk di kursi ergonomisnya yang nyaman lalu menyalakan komputernya. Layar menyala menampilkan deretan notifikasi email yang masuk dari berbagai negara. Jari-jari Faisal yang tadi lincah mengiris bawang kini menari lincah di atas keyboard mengetik balasan email dengan bahasa Inggris yang sangat fasih dan formal. Thank you Emmer Anderson. The final logo revision for your tech company in Zurich is attached. Info has been sent. Umam Faisal pelan sambil menekan tombol send. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Bunyi, denting saldo masuk. Angkanya fantastis. Dalam mata uang dolar Amerika yang jika dirupiahkan setara dengan gaji manajer sekelas Rania selama 3 bulan. Namun, wajah Faisal tetap datar. Tidak ada euforia berlebihan. Ia segera membuka aplikasi mobile banking lain dan mentransfer hampir 80% dari uang yang baru saja ia terima itu ke sebuah rekening yayasan. Alhamdulillah cukup buat ganti atap panti asuhan yang bocor. Sama beli seragam baru anak-anak bulan ini. Ucapnya lirih dengan senyum tulus yang menenangkan. Inilah rahasia terbesar Faisal. Ia bukan pria miskin yang gagal dalam hidup. Ia adalah seorang senior graphic designer yang karya-karyanya dipakai oleh perusahaan top dunia. Ia memilih hidup sederhana, atau yang sering disebut gaya hidup stoik. Karena baginya kekayaan bukan untuk dipamerkan di media sosial atau dipakai membeli barang branded yang tidak perlu. Baginya, uang adalah alat untuk memberi manfaat. Ia bahagia melayani orang-orang kelaparan di warung tendanya sebagai manusia biasa sambil diam-diam menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi anak-anak yatim piatu yang ia naungi. Faisal menyandarkan punggungnya, menatap layar komputer yang berkedip. Wajah Rania kembali terbayang di benaknya. Maafkan aku, Ran. Kamu melihatku sebagai tukang masak yang perlu dikasihani. Padahal aku cuma ingin hidup tenang tanpa topeng, bisiknya pada kesunyian malam. Rasa penasaran adalah bahan bakar yang paling berbahaya bagi seorang wanita. Dan malam itu, tangki bahan bakar Rania sedang terisi penuh. Setelah Faisal menutup warungnya, Rania tidak langsung memerintahkan sopirnya untuk tancap gas pulang ke apartemen mewahnya. Sebaliknya, ia justru menyuruh sopirnya menunggu di ujung jalan besar. Dengan nekat, Rania turun dari mobil dan memutuskan untuk mengikuti Faisal secara diam-diam. Ia ingin tahu di lubang tikus mana mantan kekasihnya itu tinggal. Di benak Rania, ia sudah membayangkan sebuah kontrakan petak sempit yang pengap, beratap seng, bocor, dan berdinding triplek yang rapuh. Aku cuma mau lihat seberapa menderita hidup kamu tanpa aku, Sal. Bisik Rania pada dirinya sendiri mencoba membenarkan tindakan konyolnya ini sebagai bentuk kepedulian. Padahal jauh di lubuk hatinya, ia hanya ingin memastikan apakah Faisal baik-baik saja. Rania berjalan mengendap-endap seperti seorang detektif amatir, menjaga jarak aman sekitar 10 meter di belakang Faisal, yang sedang berjalan santai sambil bersiul kecil.
Mereka melewati gang-gang sempit yang berkelok. Namun semakin jauh mereka berjalan, lingkungan di sekitar mereka justru terlihat semakin rapi dan tenang, bukan daerah kumuh seperti yang Rania bayangkan. Langkah Faisal akhirnya berhenti di depan sebuah rumah minimalis, bercat putih bersih dengan pagar kayu, setinggi dada orang dewasa. Halaman depannya kecil tapi sangat asri, dipenuhi tanaman hias yang terawat rapi. Ada sebuah lampu taman kuning yang memberikan kesan hangat dan homey. Rania terbelalak. Ini bukan gubuk derita. Ini adalah rumah yang sangat layak. Bahkan, tergolong nyaman untuk ukuran bujangan di Jakarta. Tunggu sebentar. Ini rumah dia. Kok bagus? Gumam Rania bingung, bersembunyi di balik tiang listrik saat Faisal membuka pintu pagar. Setelah Faisal masuk dan menutup pintu utama, Rania memberanikan diri mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Takut ketahuan warga ronda. Ia berjingkat menuju jendela samping yang gordennya sedikit terbuka, menyisakan celah kecil yang cukup untuk satu mata mengintip. Apa yang dilihat Rania di dalam sana membuatnya hampir saja menjatuhkan tas mahalnya. Di ruangan itu, Faisal tidak sedang menghitung uang receh hasil jualan nasi uduk. Pria itu duduk di depan sebuah meja kerja yang dipenuhi perangkat elektronik canggih. Rania melihat layar monitor besar yang menampilkan grafik-grafik rumit yang sangat familiar bagi Rania sebagai orang bisnis. Namun, yang paling mengejutkan adalah suara yang sayup-sayup terdengar menembus kaca jendela. Faisal sedang berbicara dengan seseorang melalui headset dan ia tidak menggunakan bahasa Indonesia apalagi bahasa gaul jalanan. Absolutely. Sir. Eating the typography a little bit more elegant. He will send the revision to London by tomorrow morning. Cheers, mate. Mulut Rania menganga lebar. Itu bukan sekadar bahasa Inggris biasa. Itu adalah aksen British yang sangat kental, fasih, dan terdengar sangat profesional. Rania terpaku di tempatnya berdiri. Otaknya gagal memproses informasi ini. Bagaimana mungkin seorang tukang masak nasi uduk yang tadi sore bercanda dengan sopir angkot menggunakan logat Betawi sekarang berubah menjadi seorang eksekutif muda yang sedang rapat dengan klien di London. Siapa kamu sebenarnya? Faisal, desis Rania dengan napas tertahan. Rasa kaget itu membuatnya lengah. Kaki Rania yang memakai high heels tanpa sengaja menginjak sebuah kaleng minuman bekas yang tergeletak di tanah. Klang, bunyi nyaring itu memecah kesunyian malam. Rania memucat. Di dalam sana, Faisal terlihat menoleh tajam ke arah jendela. Suara kaleng bekas yang terinjak itu terdengar seperti ledakan bom di telinga Rania. Ia membeku di tempat. Napasnya tertahan di kerongkongan. Ingin rasanya ia berubah menjadi butiran debu dan menghilang saat itu juga. Belum sempat Rania berpikir untuk kabur. Pintu depan rumah itu sudah terbuka lebar. Cahaya lampu dari ruang tamu menerobos keluar menyinari sosok Rania yang sedang berdiri kaku dengan pose canggung di samping pot bunga besar. Faisal berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kacamata anti-radiasi yang biasa ia pakai saat bekerja. Matanya menyipit menajam menembus kegelapan sebelum akhirnya melebar karena mengenali sosok tamu tak diundang di halamannya. Rania panggil Faisal dengan nada heran yang tidak dibuat-buat. Ia melangkah keluar teras, melipat kedua tangannya di dada. Sedang, apa kamu jongkok di samping pohon Kamboja jam segini? Kamu enggak lagi jadi mata-mata kan? Rania tersentak. Harga dirinya sebagai seorang direktur utama yang terbiasa dihormati seketika runtuh. Wajahnya memerah padam. Untungnya tertolong oleh minimnya cahaya malam. Otaknya berputar cepat mencari alasan yang masuk akal. Meski ia tahu, tidak ada alasan logis bagi seorang wanita karir berada di halaman rumah mantannya tengah malam buta. Enggak, siapa yang mata-mata? Jangan ger kamu. Elak Rania dengan suara yang sedikit
melengking karena panik. Ia berdiri, tegak merapikan blazernya dengan gerakan. Patah-patah berusaha mengembalikan wibawanya yang tersisa. Aku tadi kebetulan lewat. Ia cuma lewat. Sopirku nyasar di depan sana. Terus aku turun. Jalan kaki sekalian survei properti. Siapa tahu ada tanah bagus di sekitar sini buat investasi masa depan. Faisal menaikkan satu alisnya menahan senyum. Geli melihat Rania yang salah tingkah. Survei properti jam 11 malam. Rajin sekali Bu Direktur ini, apa tanahnya? Kelihatan kalau gelap begini? Rania mati. Kutu. Ia hanya bisa mendengus kesal, memalingkan wajahnya ke arah lain. Namanya juga orang sibuk, waktunya cuma ada malam. Sudah minggir aku mau pulang. Rania hendak berbalik badan, tapi langkahnya terhenti saat Faisal berbicara lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih lembut dan hangat. Di luar dingin, Ran. Angin malam gak bagus. Buat kesehatan, apalagi kamu pakai baju tipis begitu. Masuk dulu Gi. Aku buatkan teh hangat kamu Mila. Dulu kan, itu teh kesukaan kamu kalau lagi stres. Banyak kerjaan. Kaki Rania seolah dipaku ke tanah. Tawaran itu begitu sederhana, namun menyentuh tepat di ulu hatinya. Faisal masih ingat teh kesukaannya. Antara gengsi dan rasa penasaran yang membuncah tentang siapa Faisal sebenarnya. Rania akhirnya luluh. Ia menoleh perlahan menatap Faisal dengan tatapan menyelidik. Cuma, teh, ya, awas. Kalau kamu macam-macam. Ancam Rania, setengah hati. Faisal tertawa kecil, sambil membukakan pintu lebih lebar. Iya, Tuan Putri, silakan masuk ke gubuk, hamba. Rania melangkah masuk dengan hati berdebar. Begitu kakinya memijak lantai ruang tamu, matanya langsung menyapu sekeliling. Dugaan Rania salah besar. Rumah ini jauh dari kata kumuh. Interiornya minimalis, bersih dan tertata sangat rapi. Tidak ada barang berserakan. Wangi aroma terapi cendana tercium samar-samar. Namun perhatian Rania tertuju pada sebuah rak buku di sudut ruangan. Di sana di balik sebuah kalender duduk yang sepertinya sengaja diletakkan menutupi sesuatu. Rania melihat kilauan benda logam. Dengan lancang, Rania mendekat dan menggeser kalender itu. Matanya terbelalak melihat sebuah plakat kaca kristal bertuliskan Best Visual Identity Award, Berlin, International Design Week 2024. Di bawahnya terukir nama jelas Faisal Ardiansyah. Rania menoleh cepat ke arah Faisal yang sedang menuangkan air panas di dapur terbuka. Kali ini Rania menata pria itu bukan lagi sebagai mantan pacar yang gagal, melainkan sebagai sebuah teka-teki besar yang harus segera ia pecahkan. Rania berdiri mematung sambil memegang plakat kaca yang terasa dingin di telapak tangannya. Namun tulisan yang terukir di sana seolah membakar rasa penasarannya hingga ke titik didih. Penghargaan desain tingkat internasional Berlin tahun 2024. Ini bukan prestasi sembarangan yang bisa didapatkan oleh seorang amatir. Suara langkah kaki Faisal yang mendekat membuat Rania berbalik cepat. Pria itu datang membawa 2 cangkir teh hangat yang asapnya mengepul lembut. Aroma Camille scan ruangan mencoba menenangkan ketegangan yang menggantung di udara. Jelaskan ini semua, Faisal, tuntut Rania. Suaranya bergetar antara kagum dan bingung. Ia mengangkat plakat, itu sedikit lebih tinggi. Kamu menang penghargaan bergengsi di Eropa? Kamu punya klien di London? Kalau kamu sesukses ini, kenapa kamu malah menghabiskan waktumu berpanas-panasan menggoreng ayam di pinggir jalan? Kamu mempermainkan hidupmu sendiri. Faisal meletakkan nampan teh di meja. Dengan tenang, sama sekali tidak terlihat terintimidasi oleh cecaran pertanyaan Rania. Ia mengambil plakat itu dari tangan Rania dengan lembut, lalu meletakkannya kembali ke tempat persembunyiannya di balik kalender. Duduklah, Rania. Tehnya keburu dingin. Nanti, ucap Faisal sambil menghempaskan tubuhnya ke sofa empuk berwarna abu-abu.
Ia menepuk sisi sofa yang kosong, mempersilakan Rania duduk. Setelah Rania duduk dengan enggan, Faisal menatap lurus ke mata mantan kekasihnya itu. Tatapannya dalam menyiratkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Desain, grafis, penghargaan klien luar negeri, itu semua adalah pekerjaanku. Rania, itu caraku mencari nafkah. Caraku menggunakan otakku. Mulai Faisal, perlahan. Tapi warung tenda itu masak nasi uduk, ngobrol sama tukang ojek, dengerin curhatan ibu-ibu komplek. Itu adalah jiwaku. Itu caraku merawat hati agar tetap membumi. Rania tertegun. Alisnya bertautu tidak mengerti. Aku gak paham. Kamu punya uang, kamu punya bakat. Kamu bisa buka restoran mewah atau agensi desain besar. Kenapa harus warung tenda? Faisal tersenyum tipis, lalu menyesap tehnya. Di depan komputer, aku cuma berhadapan dengan piksel dan angka. Aku kesepian, Ran. Tapi di warung, aku ketemu manusia asli. Aku melihat senyum tulus mereka saat makan masakanku. Di sana aku bukan Faisal sih, desainer mahal. Aku cuma Mas Faisal, teman mereka. Bahagia itu sederhana, Ran. Dan bagiku, kekayaan yang sejati, itu adalah kebebasan untuk memilih hidup. Seperti apa yang mau kita jalani tanpa perlu validasi dari orang lain. Kata-kata Faisal menohok Rania tepat di ulu hati. Selama ini, Rania hidup mengejar jabatan, pujian, dan pengakuan dari ibunya. Serta lingkungan, sosialitanya. Ia punya segalanya, tapi ia tidak pernah merasa bebas. Ia terpenjara dalam ekspektasi orang lain. Sementara Faisal, pria yang ia anggap gagal ini ternyata hidup sebagai raja di istananya sendiri, merdeka dan bahagia, tanpa perlu pamer. Malam itu, di ruang tamu sederhana namun hangat, Rania merasa tubuhnya mengecil. Kesombongannya sebagai seorang CEO perlahan menguap, digantikan oleh rasa kagum yang diam-diam mulai tumbuh kembali. Kali ini, jauh lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Rania tidak bisa menghilangkan bayangan Faisal dan plakat penghargaan itu dari kepalanya. Sebagai seorang pebisnis ulung, Rania tahu kapan harus melihat peluang. Dan sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta, kembali, Rania tahu ia harus menciptakan momentum. Ia tidak mungkin terus-terusan menguntit ke rumah Faisal atau makan nasi uduk setiap malam tanpa alasan jelas. Ia butuh alasan yang kuat, legal, dan profesional agar Faisal bisa hadir dalam radius pandangnya setiap hari, tanpa terlihat seperti ia sedang mengejar-ngejar pria itu. Di ruang rapat eksekutif yang dingin dan kaku, Rania memimpin pertemuan dengan tim kreatif perusahaannya. Wajahnya serius, menatap layar proyektor yang menampilkan logo perusahaan mereka yang sudah berusia puluhan tahun. Logo ini kuno, kaku, tidak punya jiwa. Kritik Rania tajam, membuat manajer pemasaran menelan ludah. Ketakutan. Kita butuh penyegaran, kita butuh rebranding total. Dan saya sudah menemukan konsultan eksternal yang tepat untuk memimpin proyek ini. Namanya Faisal. Siang harinya, pintu kaca otomatis lobi kantor Rania terbuka. Faisal melangkah masuk. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan korporat SCBD yang dipenuhi manusia berjas licin dan bersepatu mengkilap. Faisal hanya mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang lengan bajunya digulung sesiko, celana jeans denim gelap dan sepatu sneakers yang meski bersih terlihat sudah sering dipakai. Ia membawa tas, laptop di bahu kanannya dengan santai. Beberapa karyawan berbisik-bisik sinis melihat kedatangan Faisal. Tatapan mereka meremehkan, mengira Faisal mungkin kurir paket atau teknisi AC yang salah masuk ruangan. Namun, Faisal berjalan tegap dengan kepercayaan diri yang tenang, tidak terintimidasi sedikit pun oleh kemewahan gedung itu. Saat Faisal masuk ke ruang rapat, keheningan canggung terjadi. Para eksekutif
menatapnya dengan pandangan menilai. Namun, Rania tersenyum tipis dari kursi. Pimpinannya di ujung meja. Perkenalkan, ini Pak Faisal. Beliau yang akan merombak identitas visual perusahaan. Kita, ucap Rania tegas, memotong segala bentuk keraguan yang mungkin muncul dari anak buahnya. Faisal mengangguk sopan, lalu tanpa banyak basa-basi, menghubungkan laptopnya ke proyektor. Begitu layar menyala dan Faisal mulai berbicara, suasana ruangan berubah 180 derajat. Faisal yang dikira tukang masak, biasa itu menjelaskan filosofi desain dengan sangat fasih. Ia membedah struktur warna, psikologi bentuk, dan tren pasar global dengan analisis yang tajam namun mudah dimengerti. Aksen Britishnya yang sesekali keluar saat menyebut istilah teknis membuat para manner yang tadinya sinis kini ternganga. Kagum. Rania duduk bersandar di kursinya, memperhatikan Faisal dengan tatapan berbinar yang sulit disembunyikan. Ia melihat bagaimana Faisal menguasai ruangan itu bukan dengan suara keras atau jabatan tinggi, melainkan dengan kompetensi dan karisma yang alami. Gila, keren banget. Bisik salah satu staf wanita di samping Rania, tanpa sadar. Rania tersenyum penuh kemenangan dalam hati. Ada rasa bangga yang meletup-letup di dadanya. Itu laki-laki gue. Batin Rania mengakui perasaan kepemilikan yang mulai tumbuh subur kembali. Meski ia tahu jalan untuk memenangkan hati Faisal masih panjang dan berliku. Modus kerjasama profesional ini hanyalah langkah awal dari strategi besar Rania untuk merebut kembali cinta masa lalunya. Rapat strategi branding siang itu berjalan sukses besar. Namun bagi Rania, kesuksesan yang sesungguhnya belum tercapai. Target utamanya bukanlah logo baru perusahaan, melainkan pria di balik logo tersebut. Begitu jam makan siang tiba, Rania tidak membiarkan Faisal lolos begitu saja. Dengan alasan diskusi lanjutan yang lebih santai, Rania menyeret secara harfiah menarik lengan ke meja Faisal untuk makan siang bersamanya. Bukan di restoran fine dining yang kaku, melainkan di food sebelah kantor yang ramai dan bising. Rania sengaja memilih tempat ini agar suasana terasa lebih kasual dan intim. Jauh dari sekat-sekat formalitas atasan dan bawahan. Mereka duduk berhadapan di meja bundar kecil. Rania yang biasanya menjaga image mati-matian kini melancarkan strategi pendekatan yang bisa dibilang cukup nekat. Atau kalau, kata anak zaman sekarang ugal-ugalan. Rania tahu Faisal adalah tipe pria yang peka namun gengsian. Jadi Rania harus memancingnya keluar. Drama pertama dimulai saat Rania memegang botol air mineral dingin. Padahal Rania rutin ikut kelas pilates dan angkat beban ringan di gym. Tapi mendadak tenaga di tangannya seolah hilang tak berbekas. Ia memutar tutup botol itu dengan gerakan lemah. Gemulai yang sangat dibuat-buat sambil memasang wajah memelas. Duh, kok keras banget sih tutupnya? Pabriknya ngelempai. Semen kali ya? Keluh Rania sambil melirik Faisal dari sudut matanya. Faisal yang sedang mengunyah batagor berhenti sejenak. Ia menatap Rania dengan tatapan datar. Tahu betul akal bulus mantan pacarnya itu. Namun, tanpa banyak bicara, Faisal mengulurkan tangannya, mengambil botol itu, dan dengan satu putaran ringan klik, botol itu terbuka. Nih, kamu itu kebanyakan tanda tangan berkas, jadi lupa caranya buka botol. Sindir Faisal sambil menyodorkan kembali botol itu. Rania tersenyum lebar. Makasih ya, kamu emang paling bisa diandelin. Belum puas sampai di situ, Rania melancarkan serangan kedua. Food court mal memang beras sentral yang cukup dingin. Rania yang mengenakan blue, tanpa lengan, mulai menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya ke lengan atasnya. Tubuhnya sedikit menggigil. Kali ini setengah akting, setengah beneran. AC-nya kok kayak di Kutub Utara ya? Dingin banget sampai ke tulang, ucap Rania dengan nada manja.
Matanya menatap penuh harap ke arah kemeja flanel tebal yang dipakai Faisal sebagai luaran kaosnya. Faisal menghela napas panjang, meletakkan sendoknya. Ia menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah Rania yang makin menjadi-jadi. Perasaan suhunya biasa aja. Ran, kamu aja yang bajunya kurang bahan. Meski mulutnya pedas, gerakan tangan Faisal justru sebaliknya. Ia berdiri, melepas kemeja flanel kotak-kotaknya, menyisakan kaos polos hitam yang membalut tubuh atletisnya. Dengan gerakan lembut namun maskulin, Faisal berjalan ke belakang kursi Rania dan menyampirkan kemeja hangat itu ke bahu Rania yang terbuka. Aroma maskulin khas Faisal, campuran wangi sabun mint dan sedikit aroma kopi langsung menyergap indera penciuman Rania. Pakai ini, jangan manja, Bu Bos. Nanti kalau kamu masuk angin, proyek kantor saya bisa macet. Bisik Faisal tepat di dekat telinga Rania, lalu kembali duduk dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajah Rania seketika memerah padam, lebih merah dari sambal batagor di piringnya. Jantungnya berdiskoria, niat hati ingin menggoda Faisal, malah Rania sendiri yang dibuat salah tingkah dan blushing parah oleh perlakuan manis yang tak terduga itu. Akhir pekan itu, Rania memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya di kawasan elit Menteng. Rumah besar bergaya kolonial itu tampak megah dari luar, namun di dalamnya terasa sunyi dan dingin semenjak ayah Rania meninggal dunia. Ibu Rania, wanita parubaya yang selalu tampil perfeksionis dengan sanggur rapinya. Belakangan ini sering mengeluh kehilangan nafsu makan. Catering diet sehat yang dikirim setiap hari menurutnya terasa hambar. Sehambar hari-harinya yang sepi. Rania datang, tidak dengan tangan kosong. Di tangannya, ia menjinjing sebuah rantang susun stainless steel jadul. Bukan kemasan, kotak makan mahal, melainkan rantang sederhana yang ia pinjam atau lebih tepatnya ia rampok dari dapur warung Faisal tadi pagi. Rania berjalan menuju ruang makan. Tempat ibunya sedang duduk, melamun memandangi taman belakang. Ma, Rania bawain makan siang nih. Bukan, salad hambar kayak biasa. Cobain deh, ucap Rania ceria sambil membuka rantang. Itu. Aroma harum nasi uduk yang dimasak, dengan santan kental dan daun pandan, seketika menguar memenuhi ruangan yang biasanya berbau pengharum ruangan. Lavender itu. Ibu Rania mengernyitkan hidung, awalnya ragu. Makanan apa ini, Ran? Berminyak begitu. Kolesterol mama bisa naik nanti sedikit aja, Ma. Coba dulu satu suap. Ini obat. Rindu. Bujuk Rania sambil menyendokkan nasi beserta ayam goreng lengkuas ke piring porselen ibunya. Dengan enggan, Ibu Rania menerima suapan itu. Namun, begitu lidahnya mengecap rasa gurih dan rempah yang kuat, ekspresi wajahnya berubah drastis. Matanya yang sayu mendadak berbinar. Ia mengunyah, perlahan meresapi setiap butir nasi. Itu seolah sedang memutar kembali memori lama yang tersimpan jauh di sudut ingatannya. Tanpa sadar, satu suap berubah menjadi 2, 3, hingga piring itu bersih tanpa sisa. Rasanya, kok familiar sekali ya, Ran? Ini rasanya tulus, bukan rasa masakan pabrik. Kamu beli di mana? Tanya Ibu Rania penasaran, sambil mengelap mulutnya dengan serbet. Rania menarik napas panjang, menyiapkan mental. Ia menatap mata ibunya. Lekat-lekat. Itu masakan Faisal, Ma. Hening. Suasana ruang makan mendadak senyap. Sendok perak di tangan Ibu Rania berdenting pelan saat diletakkan ke piring. Rania sudah bersiap jika ibunya akan marah atau meledak seperti dulu saat mendengar nama pria itu. Namun, reaksi yang terjadi justru sebaliknya. Bahu Ibu Rania bergetar. Wanita yang dikenal berhati baja itu tiba-tiba menunduk dan perlahan air mata menetes, membasahi taplak meja. Faisal anak itu. Suara Ibu Rania terdengar parau dan bergetar.
Mama kenapa marah? Tanya. Rania panik hendak memegang tangan ibunya. Ibu Rania menggeleng lemah lalu menatap Rania dengan mata basah. Mama, gak marah Ran. Mama malu. Mama menyesal. Ibu Rania kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini ia tutup rapat. Ternyata 10 tahun lalu, ia mengetahui perbuatan suaminya yang mendatangi kontrakan Faisal dan mencaci maki pemuda itu. Ibu Rania tahu suaminya mengintimidasi Faisal, tapi ia memilih diam karena egonya yang tinggi. Karena ia pun dulu berpikir Faisal tidak pantas untuk Rania. Mama membiarkan ayahmu menghancurkan harga diri laki-laki sebaik itu. Padahal Mama tahu Faisal anak yang tulus. Dan sekarang setelah dia sukses ataupun belum, dia masih bisa membuatkan makanan yang bikin hati Mama hangat. Isa Ibu Rania penuh penyesalan. Maafin Mama, Ran. Mama dan Ayah sudah jahat sama kalian. Rania tertegun. Ia memeluk ibunya erat-erat, ikut menangis. Haru, hari itu sebungkus nasi uduk bukan hanya mengenyangkan perut, tapi juga meruntuhkan tembok kesombongan yang selama 10 tahun memisahkan restu keluarga mereka. Malam itu, tepat di hari ulang tahun Rania yang ke-27, ia memacu mobilnya menuju lokasi yang belakangan ini menjadi destinasi favoritnya melebihi malapun, warung tenda Faisal. Namun ada yang aneh malam ini. Dari kejauhan, tenda orang itu tampak gelap dan sunyi. Tidak ada antrian ojek online, tidak ada suara sutil beradu dengan wajan dan lampu bohlam depan pun mati. Jantung Rania mencelos. Ia pikir Faisal sakit atau terjadi sesuatu yang buruk. Dengan langkah terburu-buru, Rania turun dari mobil dan mendekati pintu tenda yang tertutup rapat. Baru saja tangannya hendak menyebabkan tirai terpal, tiba-tiba lampu-lampu kecil berwarna kuning hangat, lampu tumbler menyala serentak di dalam tenda menciptakan suasana remang yang romantis dan magis. Rania terperanjat. Di tengah ruangan yang biasanya penuh sesak itu, kini hanya ada satu meja kayu yang ditata rapi dengan taplak putih bersih. Di atasnya bukan kue tart mahal bertingkat, melainkan sebuah tumpeng nasi uduk mini yang dibentuk rucut, lucu lengkap dengan lilin angka 27 yang menyala di puncaknya. Faisal muncul dari balik gerobak bukan dengan kaos oblong lusuh, melainkan dengan kemeja putih bersih yang lengan bajunya digulung rapi, memperlihatkan aura ketampanan yang membuat lutut Rania lemas. Maaf ya, warung berkah Faisal malam ini tutup untuk umum. Khusus malam ini, kami cuma melayani satu pelanggan VIP yang paling riwel sedunia, ucap Faisal sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar, memantulkan cahaya lilin. Rania tertawa kecil, matanya mulai berkaca-kaca karena haru. Kamu norak banget sih, Sal. Tapi aku suka. Faisal menarik kursi plastik itu, layaknya melayani seorang ratu di istana, mempersilakan Rania duduk. Selamat ulang tahun, Rania. Enggak ada kue Black Forest, adanya nasi uduk, tumpeng. Semoga umurmu berkah dan semoga egomu makin berkurang. Canda Faisal sambil menyodorkan korek api agar Rania meniup lilinnya. Setelah momen tiup, lilin dan makan malam sederhana yang terasa sangat nikmat itu, Faisal merogoh sesuatu dari bawah meja. Bukan kotak bludru berisi perhiasan berlian, melainkan sebuah map gambar berukuran besar. Rania menatapnya bingung. Ini kado buat kamu. Bukan barang mahal, cuma coretan tangan, kata Faisal sambil menyerahkan map itu dengan sedikit gugup. Dengan hati-hati, Rania membuka map tersebut. Seketika itu juga napasnya tertahan. Di atas kertas sketsa berkualitas tinggi itu tergambar wajah Rania dengan detail yang luar biasa indah. Goresan pensil Faisal begitu hidup menangkap ekspresi Rania saat sedang tertawa lepas. Ekspresi jujur yang jarang Rania tunjukkan pada dunia. Di sudut kanan bawah sketsa itu terdapat tulisan tangan Faisal yang rapi dan tegas. Untuk Rania,
wanita yang wajahnya selalu menjadi inspirasi setiap desain grafisku selama 10 tahun ini. Kamu tidak pernah hilang dari kepalaku walau sedetik. Air mata Rania tumpah tak terbendung. Ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isak tangis. Selama ini ia mengira Faisal melupakannya. Tapi ternyata di setiap karya hebat yang Faisal buat untuk Lee, ada bayangan wajah Rania yang menjadi sumber imajinasinya. Sal ini indah banget. Isak Rania pelan. Faisal menatap Rania lembut lalu mengusap air mata di pipi wanita itu dengan ibu jarinya. Katluarsa garansi. Kita mungkin sudah habis 10 tahun lalu, Ran. Tapi rasanya masih sama, kan? Malam itu di bawah temaram lampu warung tenda, Rania merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Jauh lebih bahagia daripada saat ia menerima bonus tahunan perusahaannya. Setelah perayaan ulang tahun yang sederhana, namun penuh makna di warung tenda, Faisal mengajak Rania berjalan-jalan sebentar ke taman kota yang letaknya tidak jauh dari sana. Malam semakin larut, jalanan Jakarta mulai lengang, menyisakan lampu-lampu kota yang berpendarup. Mereka duduk berdampingan di sebuah bangku taman yang menghadap ke arah danau buatan. Angin malam berhembus pelan, namun tidak cukup dingin untuk membekukan suasana hangat yang baru saja tercipta di antara mereka. Namun di balik tawa dan senyum Rania malam itu, masih ada satu ganjalan besar yang mengusik hatinya. Sebuah pertanyaan yang selama 10 tahun ini menjadi duri dalam daging. Rania menoleh menatap profil samping wajah Faisal yang sedang menatap kosong ke arah air danau. Sal, panggil Rania pelan. Suaranya sedikit bergetar, memecah keheningan. Malam ini semuanya indah banget, tapi aku nggak bisa tenang kalau belum tahu satu hal. Tolong jujur sama aku. Kali ini jangan ada yang ditutupi lagi. Faisal menoleh. Tatapan matanya teduh namun menyeratkan kepedihan. Tanya apa, Ran? Rania menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Kalau memang kamu masih simpan perasaan, itu selama ini, kalau memang aku selalu jadi inspirasi kamu, kenapa 10 tahun lalu kamu pergi? Kenapa kamu bilang aku anak manja dan kita beda level? Apa itu semua bohong? Faisal terdiam lama. Ia menunduk, memainkan jemari tangannya sendiri. Iya, tahu sudah saatnya Rania mengetahui kebenaran pahit itu. Meski itu berarti harus membuka aib orang tua Rania sendiri. Kamu ingat 2 hari sebelum kita putus? Suara Faisal terdengar berat. Sore itu mendiang ayahmu datang ke kontrakanku. Beliau tidak datang untuk bertamuran. Beliau datang melempar amplop tebal berisi uang ke mukaku. Mata Rania membelalak. Ayah, maksud kamu? Faisal tersenyum getir. Ayahmu bilang, aku ini benalu. Beliau bilang, kalau aku benar-benar laki-laki yang sayang sama kamu, aku harus sadar diri. Beliau bilang, jangan rusak masa depan putri saya dengan kemiskinanmu. Biarkan Rania dapat laki-laki yang selevel. Kata-kata itu membunuh mentalku saat itu juga, Ran. Air mata Rania mulai mengalir deras tanpa ia sadari. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Syok mendengar fakta bahwa ayahnya sendiri yang menjadi dalang di balik kehancuran hubungannya. Waktu itu, aku cuma mahasiswa miskin yang kerja serabutan. Aku pikir ayahmu benar. Lanjut Faisal lirih. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak mau kamu hidup susah sama aku. Jadi, aku pilih cara paling jahat biar kamu benci sama aku. Aku pura-pura ninggalin kamu supaya kamu bisa cari laki-laki lain yang pantas di mata keluargamu. Mendengar pengakuan itu, pertahanan Rania runtuh seketika. Rasa marahnya bukan tertuju pada Faisal, tapi pada ketidakadilan nasib yang memisahkan mereka. Rania memukul dada Faisal pelan dengan kepalan tangannya. Lalu, memukulnya lagi, dan lagi dengan isak tangis yang pecah. Kamu bodoh, Sal? Kamu bodoh,
teriak Rania di sela tangisnya. Aku nggak butuh uang, ayah. Aku nggak butuh kemewahan itu kalau akhirnya aku kesepian. Aku butuhnya kamu. Kenapa kamu sok tahu soal kebahagiaan aku? Faisal tidak menghindar. Ia membiarkan Rania memukul dadanya, melampiaskan kekesalan yang tertahan 1 dekade. Lalu dengan lembut, Faisal menangkap kedua tangan Rania dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya yang erat. Maafkan aku, Rania. Maafkan kebodohanku dulu, bisik Faisal di puncak kepala Rania. Malam itu, di taman, kota yang sunyi, dua hati yang terluka akhirnya saling membasuh perih dengan kejujuran, meruntuhkan tembok kesalahpahaman yang selama ini berdiri kokoh di antara mereka. Setelah malam penuh kejujuran yang menguras air mata, itu, dinding pemisah antara Rania dan Faisal perlahan runtuh. Rania bertekad membuktikan bahwa cintanya bukan hanya sekadar omong kosong atau keinginan impulsif sesaat. Ia ingin menunjukkan pada Faisal bahwa ia bukan lagi putri manja yang takut kukunya patah. Minggu pagi itu, Rania menanggalkan blazer mahalnya dan menggantinya dengan kaos oblong putih polos serta celana jeans sederhana. Tanpa sopir, ia mengendarai mobilnya menuju pinggiran kota ke sebuah panti asuhan tempat Faisal menyalurkan sebagian besar penghasilannya. Sesampainya di sana, pemandangan yang menyambut Rania begitu menghangatkan hati. Faisal sedang dikerubungi puluhan anak kecil yang berebut ingin digendong. Pria itu tertawa lepas, wajahnya berseri-seri, jauh lebih cerah dibanding saat ia memenangkan tender desain grafis. Rania sempat ragu sejenak, merasa asing di lingkungan yang jauh dari kemewahan kantornya. Namun, ia menarik napas panjang dan melangkah masuk. Assalamualaikum, sapa Rania dengan senyum terbaiknya. Kehadiran Rania tentu saja membuat heboh. Anak-anak panti menatapnya kagum, mengira ada artis ibu kota yang datang berkunjung. Namun, ujian sesungguhnya dimulai saat jam makan siang bayi. Rania, yang terbiasa memegang tablet dan pena, kini harus memegang botol susu dan menggendong seorang bayi mungil bernama Bima yang sedang rewel. Rania tampak sangat kaku, tubuhnya tegang seperti robot, takut menyakiti bayi merah itu. Duh, ini gimana pegangnya, kok dia gerak-gerak terus sih, Sal? Tanya Rania. Panik saat Bima mulai merengek kencang. Faisal yang melihat itu tersenyum geli. Ia berjalan mendekat lalu duduk di samping Rania. Tanpa ragu, Faisal mengulurkan tangannya bukan untuk mengambil bayi itu, tapi untuk memperbaiki posisi tangan Rania. Rileks aja, Ran. Jangan tegang. Bayi bisa merasakan detak jantung kamu, loh. Kalau kamu panik, dia ikutan panik, ucap Faisal lembut. Tangan besar Faisal membungkus punggung tangan Rania yang memegang botol susu. Ia menuntun Rania memiringkan botol itu agar susunya mengalir lancar. Nah, begini. Sanggah lehernya pakai sikumu. Pelan-pelan, jarak wajah mereka begitu dekat. Rania bisa mencium aroma sabun mandi Faisal yang segar. Sentuhan tangan Faisal yang hangat di atas kulitnya membuat jantung Rania berdesir hebat, jauh lebih kencang daripada saat ia mempresentasikan proyek triliunan rupiah. Perlahan, tangisan Bima mereda berganti dengan suara kecapan susu yang lucu. Bayi itu menatap Rania dengan mata bulatnya, lalu tertidur pulas dalam dekapan Rania. Melihat pemandangan itu, Rania yang memangku bayi dengan penuh kasih sayang, dan Faisal yang menjaganya di samping, membuat anak-anak panti yang lebih besar cekik di pojok ruangan. Bapak sama Ibu Komandan cocok banget ya, kayak keluarga bahagia di iklan sirup. Celetuk salah satu anak laki-laki dengan nada jahil. Wajah Rania seketika merona merah, padam. Ia menoleh ke arah Faisal, berharap pria itu akan marah atau menyangkal. Namun yang Rania lihat, justru sebaliknya. Faisal menatapnya dengan tatapan yang sangat dalam dan lembut.
Sebuah tatapan memuja yang dili, seolah berkata bahwa Faisal baru saja menemukan kepingan puzzle terakhir dalam hidupnya. Iya, doain aja ya biar cepat jadi kenyataan, jawab Faisal santai, sambil mengedipkan sebelah matanya pada anak-anak itu. Membuat hati Rania serasa mau meledak karena bahagia. Malam itu, setelah seharian menghabiskan waktu di panti asuhan, Rania mengajak Faisal mampir ke apartemen penthouse-nya di kawasan Jakarta Selatan. Rania ingin Faisal melihat sisi lain hidupnya, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa ia siap membagi dunianya dengan pria itu. Mereka berdiri berdampingan di balkon yang luas, ditemani angin malam yang berhembus kencang di ketinggian lantai 40. Di bawah sana, jutaan lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti hamparan bintang yang jatuh ke bumi, menyajikan pemandangan yang memukau, namun juga terasa begitu sepi. Rania menggenggam pagar pembatas balkon dengan erat. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena ketinggian, tapi karena keberanian yang sedang ia kumpulkan. Momen kedekatan di panti asuhan tadi siang telah memberinya keyakinan penuh. Ia tidak mau membuang waktu lagi. Ia tidak mau kehilangan Faisal untuk kedua kalinya. Sal, panggil Rania lembut, memecah keheningan malam. Ia memutar tubuhnya menghadap Faisal, menatap lurus ke dalam mata pria itu. Aku rasa kita gak perlu pura-pura lagi. 10 tahun itu, waktu yang lama, tapi perasaanku ke kamu gak pernah berkurang sedikit pun. Malah, sekarang setelah lihat kamu sekarang aku makin yakin. Faisal terdiam, membalas tatapan Rania dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak menjauh, tapi tubuhnya terlihat menegang. Rania, sis Faisal pelan. Dengerin aku dulu, potong Rania cepat. Melangkah selangkah, lebih dekat hingga jarak mereka hanya tinggal sejengkal. Aku enggak peduli, kata orang. Aku enggak peduli kamu, tukang masak, desainer atau apapun itu. Aku cuma butuh Faisalku. Kita mulai lagi. Ya, Sal. Kita perbaiki apa yang dulu dirusak sama keadaan. Faisal menghela napas panjang. Berat sekali rasanya. Ia menatap wajah penuh harap Rania. Wajah yang selalu ia rindukan setiap malam. Cinta itu masih ada, bahkan sangat besar. Namun logika Faisal sebagai pria dewasa yang mencintai ketenangan mulai berontak. Ia melihat sekeliling apartemen mewah itu, melihat sorotan lampu kota yang menyilaukan, dan menyadari betapa berbedanya ritme hidup mereka sekarang. Rania adalah matahari yang selalu menjadi pusat perhatian, sementara Faisal adalah bulan yang lebih nyaman dalam kesunyian. Ran, mencintaimu itu hal paling mudah yang pernah aku lakukan seumur hidupku, ucap Faisal. Akhirnya suaranya paratapi. Menjalani hidup bersamamu itu cerita yang beda. Lihat kita sekarang. Kamu hidup di puncak dunia, disorot kamera, dikejar target triliunan. Sementara aku cuma ingin hidup tenang, Ran. Aku takut. Aku takut duniaku yang damai akan hancur kalau aku masuk ke dalam duniamu yang riuh. Rania tertegun, senyumnya perlahan memudar. Jadi, kamu takut? Kamu enggak mau berjuang buat kita? Faisal menggeleng cepat, meraih tangan Rania, namun tidak memeluknya. Bukan enggak mau berjuang, aku cuma butuh keyakinan. Apakah aku sanggup mendampingi seorang CEO hebat sepertimu tanpa kehilangan jati diriku sendiri? Apakah aku pantas berdiri di sampingmu tanpa dianggap benalu lagi oleh orang-orang sekitarmu? Faisal melepaskan genggaman tangannya. Perlahan, membuat hati Rania mencelos. Beri aku waktu. Rania, tolong beri aku ruang untuk berpikir jernih. Menyayangimu butuh keberanian yang jauh lebih besar daripada sekadar punya uang, pungkas Faisal. Malam itu berakhir dengan gantung. Faisal pamit pulang, meninggalkan Rania yang berdiri sendirian di balkon megahnya, menatap punggung pria yang dicintainya menjauh, membawa serta separuh hatinya yang kembali dipenuhi tanda tanya. 1. Minggu telah berlalu sejak malam di balkon itu.
namun bagi Rania rasanya seperti satu abad. Ponselnya yang biasanya berdering tanpa henti karena urusan bisnis kini terasa seperti benda mati yang paling ia benci. Setiap detiknya Rania menatap layar berharap ada satu nama yang muncul di notifikasi. Faisal. Namun nihil pria itu benar-benar menepati perkataannya untuk meminta waktu dan ruang. Keheningan Faisal perlahan menggerogoti kewarasan Rania. Fokus kerjanya hancur berantakan. Di ruang rapat, ia sering melamun. Bahkan, ia sampai membatalkan 2 kontrak penting hanya karena suasana hatinya yang sedang kacau balau. Sabtu pagi itu, Rania merasa dinding-dinding apartemen mewahnya seolah menghimpit dadanya. Ia butuh udara segar. Ia butuh lari dari kebisingan Jakarta yang mengingatkannya pada penantian yang tak berujung ini. Tanpa pikir panjang, Rania menyambar kunci mobil sportnya, mengenakan jaket tebal, dan memacu kendaraannya menuju Puncak Bogor. Ia pergi sendirian, mematikan GPS, dan membiarkan instingnya menuntun kemana arah jalan membawanya. Jalanan menuju puncak untungnya cukup bersahabat pagi itu. Rania mengarahkan mobilnya masuk ke jalan-jalan kecil, membelah kebun teh yang hijau. Menjauh dari jalan raya utama yang macet, akhirnya berhenti di sebuah warung kopi sederhana yang letaknya persis di pinggir tebing menghadap hamparan lembah yang mulai tertutup kabut tebal. Udaranya dingin menusuk tulang. Tapi, anehnya dingin itu justru terasa nyaman bagi Rania yang hatinya sedang panas karena gelisah. Rania duduk di bangku kayu panjang yang agak basah oleh embun. Ia memesan segelas kopi hitam panas lalu mengeluarkan ponselnya. Sinyal di tempat itu timbul tenggelam seburuk perasaannya. Saat ini, Rania membuka kamera, memotret pemandangan kabut putih yang menyelimuti kebun teh di depannya. Jari jemarinya gemetar saat membuka aplikasi pesan instan dan mencari kontak Faisal. Setelah ragu beberapa menit, Rania akhirnya mengetik sebuah pesan singkat bersama foto kabut yang baru saja ia ambil. Di sini dingin dan sepi banget, Sal. Persis kayak hati aku sekarang yang capek nungguin kabar kamu. Aku kangen. Pesan itu terkirim. Tanda centang 1 berubah menjadi 2 abu-abu. Menandakan pesan sudah masuk tapi belum dibaca. Rania meletakkan ponselnya di tepi meja kayu yang agak miring sambil menyeruput kopinya. Namun, nasib sial sepertinya sedang senang bermain-main dengannya. Seekor kucing liar gemuk tiba-tiba melompat naik atas meja karena kaget mendengar suara motor yang digas kencang di jalanan. Gerakan tiba-tiba kucing itu menyenggol tas tangan Rania yang kemudian menyapu ponsel mahalnya hingga tergelincir jatuh dari meja. HP, aku, teriak Rania kaget. Ia berusaha menangkapnya, tapi terlambat. Ponsel itu meluncur jatuh, memantul di bebatuan tebing lalu masuk ke dalam saluran irigasi kebun teh yang airnya mengalir deras di bawah sana. Rania berlari ke pinggir tebing, menengok ke bawah dengan wajah pucat pasi. Ponselnya lenyap, ditelan arus keruh. Mati aku hilang. Semua. Gumam Rania lemas. Sekarang ia benar-benar sendirian tanpa GPS, tanpa alat komunikasi, dan berada di tempat antah berantah yang ia sendiri tidak tahu nama daerahnya. Rasa galau yang tadi ia rasakan kini berubah menjadi kepanikan nyata. Ia terisolasi total dari dunia luar, tepat setelah mengirimkan pesan rindu yang terdengar seperti ucapan perpisahan putus asa. Sementara itu, di Jakarta, Faisal sedang sibuk mengecek desain di layar komputernya saat notifikasi pesan masuk berbunyi. Ia tersenyum tipis melihat nama Rania di layar ponselnya. Namun, senyum itu seketika lenyap begitu ia membaca caption foto kabut yang dikirim. Rania. Di sini dingin dan sepi banget, Sal. Persis kayak hati aku sekarang. Kalimat itu terdengar seperti sebuah perpisahan yang menyakitkan. Perasaan tidak enak langsung menyergap dada. Faisal. Dengan cepat ia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar
Jangkauan. Suara operator wanita yang datar itu terdengar seperti vonis kematian bagi ketenangan Faisal. Ia mencoba menelepon, lagi via WhatsApp, memanggil, menghubungkan, lalu filet, checklist 1. Abu-abu. Faisal mencoba lagi, dan lagi. Hasilnya nihil. Rania, wanita yang biasanya selalu online 24 jam, tiba-tiba lenyap di telan bumi hanya beberapa detik setelah mengirim pesan galau. Kepanikan luar biasa melanda Faisal. Otaknya mulai memutar skenario terburuk. Puncak itu daerah rawan, jalanannya licin, banyak tebing curam. Bagaimana kalau Rania kecelakaan? Bagaimana kalau Rania melakukan hal nekat karena merasa ditolak? Rasa takut kehilangan yang dulu pernah ia rasakan 10 tahun lalu kini kembali menghantamnya 1000 kali lebih kuat. Bodoh. Bodoh kamu, Faisal. Kenapa? Kamu gantungin dia? Rutuk Faisal sambil memukul meja kerjanya keras-keras. Tanpa pikir panjang, Faisal menyambar kunci motor trail KLX-nya yang terparkir di garasi. Ia tahu naik mobil ke puncak di hari Sabtu sama saja bunuh diri di tengah kemacetan. Hanya motor trail yang bisa menembus jalur tikus dan membelah kemacetan horor jalur puncak. Faisal mengenakan helm full face-nya, menyalakan mesin yang menderu garang, dan tancap gas meninggalkan rumahnya, seperti orang kesetanan. Di jalan raya, Faisal memacu motornya gila-gilaan. Ia menyalip bus dan truk dari celah sempit, menerobos bahu jalan berbatu, bahkan beberapa kali hampir berserempetan dengan spion mobil lain. Keringat dingin mengucur di punggungnya, bercampur dengan adrenalin yang memuncak. Sepanjang perjalanan, mulutnya tak berhenti merapalkan doa. Tuhan, tolong, jaga dia. Jangan ambil dia sekarang. Aku belum sempat bilang kalau aku juga cinta mati sama dia. 2 jam perjalanan yang biasanya ditempuh 4 jam itu terasa sangat menyiksa. Berbekal insting dan ciri khas pagar kayu di foto yang dikirim Rania, Faisal menyisir area kebun teh di sekitar puncak pas. Matanya yang tajam akhirnya menangkap sebuah mobil sport merah yang sangat ia kenali, terparkir miring di pinggir jalan tanah, dekat sebuah warung kopi tebing. Faisal membanting setir, mengerem mendadak, hingga ban motornya berdecit dan mengepulkan debu. Ia melompat turun dari motor, bahkan lupa melepas helmnya dan berlari kencang ke arah tebing. Di sana, di ujung pembatas kayu yang rapuh, ia melihat sosok wanita berjaket tebal, sedang duduk memeluk lutut sendirian, menatap kosong ke jurang kabut di bawahnya. Rania, teriak Faisal sekuat tenaga. Suaranya pecah oleh napas yang memburu. Rania yang sedang melamun kaget, setengah mati. Belum sempat ia menoleh. Sempurna, sebuah pelukan erat, sangat erat langsung menyergap tubuhnya dari belakang. Rania bisa merasakan tubuh pria yang memeluknya itu gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal menabrak leher. Rania, kamu gila ya? Kenapa HP mati? Aku pikir kamu loncat. Aku pikir kamu kenapa-napa. Cecar Faisal dengan suara bergetar. Separuh marah, separuh lega. Luar biasa. Ia memutar tubuh Rania, mencengkeram bahu wanita itu, menatapnya dengan mata merah yang berkaca-kaca. Jangan pernah hilang kayak gitu lagi. Aku bisa mati jantungan. Rania, ternganga. Masih syok melihat Faisal, yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dengan napas ngos-ngosan dan wajah penuh kekhawatiran yang begitu nyata. Kabut putih semakin tebal menyelimuti perkebunan teh puncak, membuat jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Namun, bagi Rania dan Faisal, dunia seolah menyempit hanya berpusat pada mereka berdua. Rania masih terengah-engah dalam pelukan Faisal, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pria yang seminggu ini menghilang tanpa kabar, tiba-tiba muncul, menerjang badai kepanikan hanya karena sebuah pesan singkat yang salah tafsir. Setelah detak jantung mereka mulai berirama normal, Rania melepaskan pelukan itu perlahan. Ia menatap wajah Faisal yang masih menyisakan guratan cemas.
Kamu ini kenapa sih, Sal? Aku cuma bilang, HP aku jatuh ke selokan. Irigasi di bawah sana, makanya mati. Total. Aku enggak loncat, aku masih waras. Jelas Rania dengan suara parau. Setengah tertawa, setengah menangis. Melihat betapa khawatirnya pria di hadapannya. Faisal tertegun mendengar penjelasan itu. Ia mengusap wajahnya. Kasar lalu tertawa kecil. Tawa lega yang bercampur dengan rasa konyol pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, Rania, aku pikir kamu nekat karena aku gantungin. Seminggu ini. Pesan terakhir kamu itu horor banget, tahu nggak? Faisal kemudian menatap Rania lekat-lekat. Kali ini tatapannya berbeda. Tidak ada lagi keraguan atau kebimbangan yang menghantui matanya seperti malam itu di balkon apartemen. Rasa takut kehilangan Rania yang begitu mencekam tadi di perjalanan telah menampar kesadarannya. Faisal sadar ketakutannya akan perbedaan. Status sosial mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan ketakutannya menjalani hidup tanpa Rania. Dengan gerakan perlahan, Faisal menangkup kedua pipi Rania yang dingin dengan telapak tangannya yang hangat. Dengerin aku, Ran. Tadi di jalan waktu aku mikir aku bakal kehilangan kamu, aku sadar satu hal. Persetan sama status sosial, persetan sama omongan orang soal CEO dan tukang masak. Aku enggak bisa hidup kalau harus khawatir kayak gini terus. Aku mau jagain kamu 24 jam 7 hari, seminggu. Aku mau jadi orang pertama yang kamu lihat saat bangun tidur dan orang terakhir yang kamu ajak berdebat sebelum tidur. Rania terdiam. Matanya membola. Belum sempat Rania menjawab, Faisal merogoh saku jaket bombernya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Ternyata selama seminggu, menghilang. Faisal tidak hanya diam. Ia menggunakan bayaran dari proyek desain terbarunya untuk membeli sesuatu yang spesial. Meski ia masih ragu memberikannya saat itu, tapi sekarang keraguan itu sudah musnah. Faisal berlutut satu kaki di atas tanah basah, tepat di tengah hamparan kebun teh yang sunyi. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin emas putih dengan desain minimalis namun elegan. Sangat cocok dengan karakter Rania. Rania Adisti? Ucap Faisal dengan suara mantap yang bergetar karena emosi. Aku mungkin belum sekaya kolega bisnismu. Rumahku belum sebesar istanamu, tapi aku janji di meja makanku kamu gak akan pernah makan sendirian lagi. Menikahlah sama tukang nasi uduk ini. Ran, izinkan aku jadi rumah buat kamu pulang. Mata Rania tumpah seketika. Kali ini, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang membuncah di dada. Ia tidak butuh berlian besar atau lamaran mewah di Paris. Ia hanya butuh ini, kesungguhan dari pria yang ia cintai. Rania mengangguk cepat sambil terisak. Iya, Faisal. Aku mau banget. Faisal tersenyum lebar, memasangkan cincin itu di jari manis Rania. Pas sekali. Ia kemudian berdiri dan langsung memeluk Rania. Mengangkat tubuh wanita itu sedikit berputar di tengah dinginnya kabut puncak yang kini terasa begitu hangat. Seminggu setelah lamaran, dramatis di tengah kabut puncak, Rania dan Faisal memutuskan untuk melakukan satu hal penting sebelum melangkah ke pelaminan. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah merestui langkah mereka yang sedang menyusuri jalan. Setapak di sebuah pemakaman umum yang tenang. Rania menggenggam erat tangan Faisal di sebelah kirinya. Sementara di sebelah kanannya, ia menggandeng ibunya, yang kini berjalan dengan langkah lebih ringan, tidak lagi dibebani gengsi atau penyesalan masa lalu. Mereka berhenti tepat di depan sebuah pusara yang terawat rapi dengan nisan marmer hitam, bertuliskan nama ayah Rania. Rania berjongkok meletakkan buket bunga lili putih, bunga kesukaan ayahnya di atas gundukan tanah yang berumput hijau itu. Tangannya gemetar pelan saat mengusap nama ayahnya yang terukir di batu nisan. Assalamualaikum, ayah. Rania datang, ucap Rania lirih.
Suaranya bergetar menahan haru. Ia menoleh menatap Faisal, memberi isyarat agar pria itu mendekat. Yah, lihat siapa yang Rania bawa hari ini Faisal. Yah, laki-laki yang 10 tahun lalu ayah usir. Laki-laki yang ayah bilang benalu, ternyata dia adalah satu-satunya orang yang paling tulus mencintai putri ayah. Angin berhembus pelan menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja di sekitar mereka. Rania melanjutkan air matanya, menetes satu persatu. Maafin Rania, kalau dulu Rania membangkang. Tapi pilihan ayah tentang kebahagiaan itu salah. Rania sudah punya segalanya ya. Uang, jabatan, hormat. Tapi Rania kosong. Cuma sama Faisal. Rania merasa hidup Rania utuh lagi. Faisal kemudian ikut bersimpuh di samping Rania. Ia tidak terlihat canggung atau dendam sedikit pun. Meski di hadapannya terkubur jasad orang yang pernah menghina harga dirinya habis-habisan. Dengan sikap jantan dan penuh hormat, Faisal menyentuh nisan itu. Assalamualaikum Om, sapa Faisal. Dengan suara baritonnya yang tenang, namun tegas. Saya datang bukan untuk menagih maaf atas perlakuan Om dulu. Saya datang sebagai laki-laki dewasa yang meminta izin untuk menggantikan posisi Om menjaga Rania. Faisal menarik napas dalam menatap nisan itu seolah sedang berbicara tatap muka dengan mendiang calon mertuanya. Saya mungkin tidak sekaya rekan-rekan bisnis Om. Saya mungkin tidak bisa membelikan Rania pulau atau pesawat pribadi. Tapi saya berjanji Om, demi Tuhan yang memegang nyawa saya, selama napas saya masih berhembus, Rania tidak akan pernah menangis sendirian lagi. Saya akan melindunginya, memuliakannya, dan membahagiakannya dengan cara saya sendiri. Tolong percayakan putri Om kepada saya. Ibu Rania yang berdiri di belakang mereka tak kuasa menahan tangis. Ia maju selangkah, meletakkan tangannya di bahu Faisal dan Rania secara bersamaan. Ayah sudah dengar, Nak? Ucap Ibu Rania, terisak pelan. Mama, yakin di sana ayah pasti sedang tersenyum. Ayah pasti bangga melihat laki-laki hebat yang berani berjanji di hadapannya seperti ini. Mama merestui. Kalian, Nak, sangat merestui. Suasana di pemakaman itu terasa begitu sakral. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya kedamaian dan restu yang seolah turun langsung dari langit, menyatukan kepingan-kepingan hati yang sempat hancur menjadi sebuah ikatan keluarga yang utuh kembali. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, jangan bayangkan sebuah pesta pernikahan mewah di Grand Ballroom Hotel Bintang L dengan ribuan tamu undangan yang tak dikenal. Rania dan Faisal sepakat untuk mendobrak tradisi kaku kalangan elit. Mereka memilih sebuah taman terbuka yang asri di pinggiran Jakarta sebagai saksi bisu janji suci mereka. Dekorasi pernikahannya pun tidak main-main. Sebagai seorang desainer kelas dunia, Faisal merancang sendiri konsepnya. Rustik, intim, dan estetik. Lampu-lampu gantung hangat berpadu dengan rangkaian bunga liar yang sederhana namun elegan, menciptakan suasana magis yang jauh dari kesan pamer kemewahan. Rania berjalan menyusuri lorong berumput hijau. Bukan dengan gaun bertabur kristal Swarovski seberat 10 kilogram, melainkan dengan gaun putih satin berpotongan simpel yang justru memancarkan aura kecantikannya yang alami. Rambutnya digerai indah dengan hiasan bunga kecil. Di ujung altar, Faisal berdiri gagah. Pria yang biasa terlihat dengan kaos oblong dan celemek kumal itu kini menjelma bak pangeran dongeng dalam balutan jas tuxedo abu-abu muda yang pas di tubuh atletisnya. Ketampanannya membuat banyak tamu wanita berbisik iri. Tak menyangka bahwa tukang nasi uduk itu bisa terlihat sekeren ini. Namun, kejutan terbesar ada pada menu hidangannya. Jika biasanya pernikahan, CEO menyajikan steak wagyu atau salmon impor. Di sini para tamu undangan yang sebagian besar adalah rekan bisnis Rania
dan pejabat dikejutkan dengan gubukan kayu estetik bertuliskan warung berkah. Cinta premium nasi uduk. Awalnya mereka ragu, namun begitu aroma semur tahu, ayam goreng lengkuas, dan sambal terasi khas Faisal menguar, antre panjang. Langsung mengular. Gila, ini nasi uduk ternak yang pernah gua makan di kondangan. Seru salah satu rekan bisnis. Rania yang biasanya sombong kini makan dengan lahap sampai nambah 2 kali. Rania dan Faisal yang duduk di pelaminan hanya tertawa melihat pemandangan itu. Makanan rakyat itu berhasil menyatukan lidah semua kalangan. Momen paling mengharukan terjadi saat Faisal mengucapkan janji pernikahannya di depan penghulu dan para saksi. Ia tidak membaca teks klise. Ia menatap mata Rania dalam-dalam, menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. "Rania," ucap Faisal. Suaranya terdengar bergetar, namun mantap. Dulu tangan ini kasar, karena mengulek sambal demi bertahan hidup di kerasnya ibu kota. Dulu aku memasak hanya supaya aku bisa makan besok hari. Tapi mulai hari ini dan seterusnya aku berjanji, aku akan memasak. Bukan lagi untuk bertahan hidup, tapi untuk memastikan kamu tersenyum setiap pagi. Aku akan meracik bumbu kebahagiaan terbaik supaya tidak ada lagi rasa hambar dalam hidupmu. Rania tak kuasa menahan air matanya. Ia tertawa kecil sambil menyeka sudut matanya yang basah. "Dan aku janji aku akan menghabiskan semua masakanmu walaupun nanti pipiku makin cabi." Balas Rania membuat seluruh tamu undangan tertawa sekaligus terharu. Ibu Rania yang duduk di barisan depan maju memeluk kedua mempelai dengan erat. Wajahnya basah oleh air mata bahagia. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Faisal. "Terima kasih, Nak, terima kasih, sudah membuktikan kalau Mama salah. Kamu adalah menantu terbaik yang Tuhan kirimkan." Sore itu, di bawah langit senja yang keemasan, Rania dan Faisal membuktikan bahwa pernikahan impian bukan tentang seberapa mahal pestanya, tapi tentang seberapa tulus rasa yang ada di dalamnya. Jika kebanyakan pasangan, pengantin baru dari kalangan elit, memilih Paris, Maldives, atau Santorini sebagai destinasi bulan madu mereka, Rania dan Faisal justru melakukan hal yang membuat teman-teman sosialita Rania geleng-geleng kepala. Mereka menukar tiket pesawat first class dengan tiket kereta ekonomi dan menukar koper Louis Vuitton dengan taser gunung berukuran besar. Tujuan mereka bukan hotel bintang 5, melainkan tenda di pinggir danau Ranukumbolo di kaki Gunung Semeru. Perjalanan mendaki itu bukanlah hal yang mudah bagi Rania. Wanita yang seumur hidupnya terbiasa dengan lantai marmer, dan lift kantor itu kini harus menapaki jalan tanah berdebu yang menanjak. Terjal. Napas Rania tersengal-sengal. Keringat membanjiri wajah cantiknya yang kini polos tanpa riasan. Kakinya terasa pegal luar biasa, tapi ia menolak untuk menyerah. Setiap kali Rania ingin berhenti dan mengeluh, ia melihat punggung Faisal di depannya. Suaminya itu memanggul beban tas yang jauh lebih berat, namun tangannya tak pernah lepas menggandeng Rania. Menariknya pelan, setiap kali Rania kesulitan melangkah. "Sebentar lagi, sayang. Tanjakan cinta sudah lewat. Surga kita ada di balik bukit itu," ucap Faisal menyemangati, sambil menyeka keringat di dahi Rania dengan ujung lengan bajunya. Dan benar saja, begitu mereka sampai di bibir danau, rasa lelah Rania terbayar lunas. Pemandangan air danau yang tenang memantulkan bayangan langit biru, dikelilingi bukit-bukit hijau yang gagah, membuat Rania ternganga. Tidak ada AC, tidak ada kasur empuk, tapi udara segar. Pegunungan ini terasa jauh lebih mewah dari oksigen di Jakarta. Malam harinya, suhu turun drastis hingga mendekati titik beku. Di depan tenda kecil mereka, Faisal menyalakan kompor portabel, menjerang air untuk membuat coklat panas. Mereka duduk berhimpitan, terbungkus jaket tebal dan selimut, memandangi langit yang bertabur jutaan bintang. Pemandangan yang mustahil didapatkan di balkon apartemen Rania. Rania menyeruput coklat panasnya. "Uap,"
hangat menerpa wajahnya. Ia menatap Faisal yang sedang sibuk memanggang marshmallow. Sal, panggil Rania pelan. Jujur, kakiku rasanya mau copot. Aku belum mandi 2 hari dan badanku lengket. Semua. Tapi anehnya aku bahagia banget. Ini jauh lebih indah dari hotel bintang 5 manapun yang pernah aku inapi. Faisal tersenyum. Cahaya api kompor memantul di matanya. Ia merangkul bahu Rania, menarik istrinya itu bersandar di dadanya. Terima kasih ya, Ran. Bisik Faisal lembut di sela deru angin gunung. Terima kasih sudah mau turun dari menara gadingmu. Terima kasih sudah mau diajak. Susah payah mendaki cuma buat lihat danau. Aku cuma mau tunjukin ke kamu, kalau kebahagiaan itu nggak selalu harus dibayar mahal. Kadang dia cuma butuh usaha dan orang yang tepat di samping kita. Rania mendongak menatap wajah suaminya. Aku nggak butuh Paris, Sal. Asal sama kamu. Hutan rimba pun rasanya kayak Paris. Faisal tertawa renyah. Lalu mencium kening Rania lama sekali. Di bawah atap langit Semeru yang agung, cinta mereka terasa begitu kecil, namun sekaligus begitu besar. Menyatu dengan alam yang menjadi saksi bisu kebahagiaan. Sederhana dua manusia yang berbeda. Dunia, namun satu hati. 3 tahun telah berlalu sejak pernikahan sederhana di taman itu. Waktu seolah berlari cepat, mengubah banyak hal di sekitar mereka, namun tidak dengan rasa cinta yang tumbuh di antara keduanya. Di sebuah sudut jalan strategis di Jakarta Selatan, tenda terpalane yang dulu menjadi saksi bisu pertemuan mereka kini telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri sebuah bangunan restoran 2 lantai yang bergaya industrial modern, namun tetap asri dengan banyak tanaman hijau. Di papan nama depannya tertulis elegan, FR, Kitchen Space. Di dalam restoran itu, konsep open kitchen menjadi daya tarik utama. Pengunjung bisa melihat langsung atraksi para koki yang sedang beraksi. Dan di sana, di balik meja counter yang bersih mengkilap, Faisal masih berdiri dengan celemek kebanggaannya. Meski kini ia memiliki puluhan karyawan, Faisal tidak pernah mau melepas spatulanya. Baginya, memasak adalah meditasi. Bedanya kini di sela-sela waktu istirahat siangnya, ia akan naik ke lantai 2, masuk ke studio desain pribadinya, dan kembali menjadi desainer grafis yang karyanya dihargai dunia. Ia menjalani 2 dunia yang dicintainya secara seimbang tanpa harus menyembunyikan salah satunya lagi. Sementara itu, pintu depan restoran terbuka. Rania melangkah masuk dengan gaya yang jauh lebih santai. Tidak ada lagi setelan blazer kaku atau wajah tegang karena target perusahaan. Rania masih menjabat sebagai CEO, namun ia telah belajar seni mendelegasikan tugas. Ia sadar hidup bukan hanya untuk bekerja. Di gendongannya duduk seorang balita laki-laki berusia 2 tahun yang pipinya gembil menggemaskan, duplikat sempurna dari wajah Faisal. Papa Asru. Bocah kecil itu riang saat melihat ayahnya. Faisal menoleh wajah lelahnya. Seketika sirna berganti senyum lebar yang merekah. Ia mematikan kompor, mencuci tangan dengan cepat, lalu berlari kecil menghampiri 2 harta terbesarnya itu. Faisal mengambil alih jagoan kecilnya, mengangkatnya tinggi-tinggi hingga bocah itu tertawa terkekeh, lalu mendaratkan kecupan hangat di kening Rania. Gimana kantor hari ini, Bu Bos? Ada yang nakal? Tanya Faisal sambil merangkul pinggang istrinya. Rania tersenyum menyeka. Butiran keringat di pelipis suaminya. Dengan tisu. Aman. Tapi sekeren-kerennya, kantor aku lebih suka di sini. Bau bawang goreng kamu lebih ngangenin daripada bau AC ruang rapat. Mereka tertawa bersama. Di tengah hiruk pikuk, restoran yang ramai oleh pelanggan, mulai dari mahasiswa, ojek online hingga pejabat berdasi yang duduk bersebelahan, menikmati nasi uduk. Rania menyadari satu hal penting. Dulu ia mencari bahagia di tumpukan uang dan validasi orang lain.
Ia mendaki puncak karir. Setinggi langit, namun hatinya tetap merasa sepi. Kini kebahagiaan itu justru ia temukan di bawah, di dalam kehangatan keluarga kecilnya, di dalam aroma masakan suaminya, dan di dalam tawa anaknya. Benar kata orang bijak, terkadang rute terjauh untuk pulang adalah rute terbaik untuk menemukan siapa yang benar-benar menunggu kita di rumah. Rania si ratu di Menara Gading akhirnya turun menapak bumi dan di sanalah ia menemukan surga yang sesungguhnya. Demikianlah kisah Rania dan Faisal. Sebuah bukti bahwa cinta sejati tidak memandang status dan rezeki. Terindah bukanlah harta yang menumpuk, melainkan hati yang merasa cukup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis di Ken Arok Productions. Jangan lupa bersyukur hari ini dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Salam bahagia. Ye.